sekali Tommy, hingga sore hari ini masih mendengarkan kesaksian dari saksi pertama merupakan ahli toksikologi forensik yaitu Imade Agus Galgal Wirasuta, dan tentunya tadi memang sidang sebetulnya sempat diskors sementara untuk istirahat, kemudian dilanjutkan kembali pada pukul 2.30 siang tadi. Dan tadi tentunya sudah ada sejumlah fakta-fakta persidangan kesaksian yang telah diberikan oleh ahli toksikologi forensik, tentu saja dari hasil percobaan, kemudian dasar-dasar apa saja yang digunakan dalam analisa, seperti analisa dari BAP Hani, kemudian BAP ahli forensik, laboratorium forensik maksud saya, kemudian BAP dari kedokteran forensik juga yang menjadi dasar dalam kesaksian ahli toksikologi ini. Toksikologi forensik merupakan sebuah ilmu di mana mempelajari segala sesuatu tentang racun dan efeknya tentu saja yang berkaitan dalam sebuah kasus atau juga peradilan. Setelah tadi sidang diskors, kemudian dilanjut lagi hingga sore hari ini, kuasa hukum Jessica menyampaikan sejumlah keraguan atas kesaksian yang telah diberikan ahli toksikologi tersebut. Yang pertama adalah soal hasil percobaan, di mana di hasil percobaan itu yang menjadi pertanyaan adalah hasil percobaan nomor 6. Jika memang harus merujuk kembali pada sidang sebelumnya, ada 6 percobaan yang telah dibuat oleh ahli toksikologi, dan juga dari 6 ini merupakan dari kombinasi yang berbeda. Nah, di percobaan nomor 6 ini yang pertama dimasukkan adalah susu, kemudian es, dilanjut lagi dengan air panas, dan juga kopi, baru sianida. Dan hasilnya ini lebih pekat dibandingkan dengan hasil percobaan yang lain. Dan tentu saja yang ingin dikritisi oleh kuasa hukum Jessica adalah terkait warna pekat yang ditimbulkan dari percobaan nomor 6. Saksi ahli menyatakan bahwa percobaan nomor 6 ini yang paling pekat, tandanya kandungan sianidanya lebih tinggi, sehingga menghasilkan warna coklat tua. Nah, inilah yang ingin dikritisi kuasa hukum Jessica. Pasalnya dalam beberapa persidangan, warna kopi yang disebutkan sering disebut dengan warna kuning. Selanjutnya, ada beberapa hal juga yang diragukan terkait siapa begitu yang melakukan. Ada dugaan-dugaan yang disampaikan oleh saksi ahli tadi dalam persidangan. Salah satunya adalah barista, ada juga yang peracik, maksud saya barista, kemudian penyaji dan juga pemesan. Nah, tentu saja tadi kuasa hukum Jessica ini menanyakan apakah mungkin barista yang melakukan pencampuran sianida ini. Tentu saja tidak ditampik oleh saksi ahli, namun dalam lebih rinci begitu, tidak hanya barista saja sebetulnya yang menjadi pusat kecurigaan, bahkan dalam penyiapan bahan-bahan ini juga menjadi kecurigaan dari saksi ahli begitu. Namun setelah dianalisa lagi, jika adanya penyiapan bahan kemudian dicampur dengan sianida, maka justru korban yang akan jatuh ini tidak hanya Mirna Wayan Salihin, tetapi juga akan ada korban-korban yang lain. Dan ketika juga berbicara tentang barista, maka tidak ada kecurigaan yang timbul karena ketika melihat CCTV tidak ada gerakan-gerakan yang mencurigakan di luar dari pembuatan kopi yang seharusnya biasa dilakukan untuk menjamu konsumen begitu. Begitu juga dengan penyajinya tidak menggunakan filter atau juga menuangkan susu, membuka tutup kopi, dan hanya satu yang belum bisa dipastikan adalah pemesan, di mana ini merupakan Jessica. Selain itu juga terkait hasil rekonstruksi yang diragukan lagi adalah kata-kata terkait waktu otopsi yang digunakan oleh saksi ahli. Sebelumnya, saksi ahli mengatakan bahwa waktu otopsi itu adalah 5 hari setelah dikubur atau 5 hari setelah dimakamkan begitu. Padahal sesuai dengan fakta, kuasa hukum menyangkal bahwa pemeriksaan otopsi ini dilakukan tidak 5 hari setelah dikubur, bahkan sebelumnya Wayan Mirna Salihin ini sempat ada di rumah duka selama 3 hari. Tentu saja perbedaan data ini dapat mengakibatkan perbedaan reaksi juga terhadap tubuh korban ketika sudah dikubur ataupun belum dikubur. Demikian Zizi dan juga Tommy.